soal dari mana sumber dana atau pembiayaan para kandidat ini, itu juga Anda telisik tidak? Memang seperti yang katakan oleh saudara Tipio tadi, kita itu tidak punya waktu yang banyak untuk meneliti dari mana sumber dana tersebut. Kita biasanya tanya, ini Anda save Pak itu? Ya kita save, oke, kita main. Jadi cuma sebatas percaya pada apa yang Sebatas diungkapkan? percaya. Tidak Sebatas korupsi, percaya. tidak ini uang halal? Itu tugasnya KPK saya kira. Oh begitu, Anda Iya. pokoknya itu selesai urusan itu. Iya, Ya. itu. Saya ingin kita sekarang menyoroti soal survei yang kemudian seringkali disalahgunakan dalam pengamatan Anda dan juga pengalaman Anda dealing dengan beberapa lembaga survei. Apa saja biasanya modus-modus yang digunakan untuk memelintir hasil survei demi kepentingan pemenangan klien? Iya, saya kira bisnis, saya lebih melihat sebenarnya ini bisnis pemenangan pemilu ya, karena kan tidak hanya konsultasi yang diberikan, tapi juga pendampingan, kan lebih pada pendampingan ya, pendampingan. Jadi seperti Mas Hendy tadi bilang, itu bahkan membentuk karakter, image, bahkan program dari seorang kandidat. Iya, misalnya, tapi ini kan kabar-kabar burung yang harus diklarifikasi ya, karena kan kita nggak pernah tahu secara langsung, tapi itu didiskusikan. Itu misalnya begini, misalnya survei itu simulasi gitu ya, misalnya survei ini sebenarnya satu pertanyaan itu hanya menanyakan elektabilitas calon presiden yang sudah punya partai. Nah, kalau dengan kriteria seperti itu, maka orang seperti Jokowi nggak akan ditanyain, ya kan? Karena yang ini hasil survei terakhir yang lingkaran survei Indonesia ya, yang ketika ada capres wacana dan capres real. Nah, itu contohnya ya. Tetapi kemudian ketika itu dideklar, delivery ke publik, kriteria itu nggak dijelaskan kepada masyarakat, disclaimer tidak ada gitu. Seakan-akan kemudian memang hasil survei elektabilitas nasional capres itu nomor 1 katakanlah Abu Rizal Bakri, nomor 2 siapa, Jokowi tidak ada gitu. Nah, disclaimer itu ya kejujuran untuk mengatakan sebenarnya kriteria pemilihan orang capres yang masuk list itu apa sih? Nah, itu harus dijelaskan gitu. Okay. Tetapi Najwa, sering juga lembaga survei itu sudah disclaimer, tetapi media itu atau sengaja atau tidak sengaja itu melupakan disclaimer itu. Padahal itu bisa jadi indikator yang sangat penting untuk menjelaskan mengapa seseorang tinggi dan tidak. Bahwa ini survei ini simulasi sebenarnya. Okay. Kalau dalam simulasi itu kan dari 15 capres itu hanya tanyakan 5 gitu. Nah, itu sering sekali media juga ngutipnya tidak cukup precise. Kalau kita gitu. bicara soal, karena kan kalau kita bicara survei itu kan sangat tergantung pada metodologi. Bagaimana kemudian bahkan sesimpel pertanyaan itu diajukan, ada nama-nama yang sengaja tidak disebut dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara itu seberapa jauh sih terkadang seringkali itu sesuai pesanan? Ya, misalnya make sense aja, bisa aja. Misalnya begini ya, katakanlah Jokowi gitu ya. Jokowi itu sulit untuk menggeser Jokowi itu. Karena sekarang elektabilitasnya itu kan menurut lembaga survei dari bulan Januari 2013 sampai sekarang itu memang tinggi gitu ya. Memang mungkin sulit untuk menggeser Jokowi gitu lah. Tetapi mungkin lebih mudah untuk menggeser nama-nama di bawah Jokowi ini. Nah, sering sekali nama-nama di bawah Jokowi inilah yang kemudian dimainkan. Dengan cara? Gitu ya. Sengaja tidak dimasukkan dalam list nama untuk pertanyaan tentang elektabilitas gitu ya. Sehingga kemudian orang yang memilih nama itu tuh betul-betul karena top of mind dia gitu ya. Kalau kita bicara soal intervensi terhadap si pembuat survei dari klien, apakah itu juga Anda temui? Ya, saya kira kalau klien itu ingin hasil survei seperti yang dikatakan Bung Denny tadi, bahwa klien itu ingin juga hasil survei itu diumumkan dan kemudian melegitimasi kedudukan dia sebagai kandidat, itu wajar gitu ya. Tapi kan itu tergantung kepada kepada keteguhan iman dari lembaga survei itu gitu ya. Apakah dia bisa diintervensi atau tidak gitu. Saya ingin minta tanggapan Anda selaku lembaga konsultasi politik, seberapa efektif sesungguhnya menggunakan instrumen survei yang sudah ditemper atau sudah disesuaikan untuk kemudian meningkatkan citra dan keterpilihan si klien. Seberapa efektif sih itu? Itu sebenarnya pengaruh terhadap masyarakat umum tidak terlalu besar. Cuma itu bisa membentuk opini di kalangan elit politik atau elit masyarakat yang akan bisa mempengaruhi masa di bawahnya sebenarnya. Gitu. Jadi diharapkan lebih banyak sebenarnya ditujukan untuk
show of politik gitu loh. Jadi show of force. Show of force untuk bahwa ini loh saya nomor sekian gitu loh. Biasanya dilakukan pas menjelang penetapan calon dari partai biasanya. Oke, tapi tidak berkorelasi langsung dengan keterpilihan. Tidak. Karena orang misalnya di suatu daerah orang yang membaca Quran berapa persen sih gitu. Ya. Ini nggak terlalu. Tapi Saya mau nyambung sedikit ya. Jadi kan begini kan Najwa. Jadi kan sebenarnya hasil survei itu kalau tidak dipublisikan media itu kan tidak jadi apa-apa dia, nothing kan. Tidak membawa efek. Jadi sebenarnya kita bicara soal pengaruh publikasi survei melalui media, gitu ya. Dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa kampanye di media, termasuk kampanye yang menggunakan hasil survei, itu sebenarnya baru efektif untuk menaikkan popularitas. Tapi tidak untuk elektabilitas. Nah, karena kalau elektabilitas, dari popularitas menuju elektabilitas itu dikontrol oleh faktor-faktor yang lain. Oke. Gitu. Jadi kontribusi kampanye media itu terhadap popularitas oke, tapi kalau elektabilitas itu dia harus dilihat dikontrol oleh faktor vote buying, oleh faktor prestasi dari kandidat itu sendiri, kedekatannya dengan masyarakat, Ada banyak hasil hal. kerja tim sukses dan lain-lain itu. Jadi faktor-faktor itu turut memberikan kontribusi. Para kandidat yang ingin instan banyak bergantung pada para konsultan. Mereka yang halalkan segala cara tak malu merekayasa angka-angka. Atas nama metodologi survei pesanan dipublikasi secara murni, masyarakat coba dipikat dengan pencitraan palsu yang merakyat. Politik akhirnya semata soal kemasan yang dipajang untuk dijual belikan. Promosi wajah dan nama terjajah tanpa kekuatan isi kepala. Kampanye berubah menjadi unjuk harta. Rakyat dikerdilkan sebatas suara. Ilmu politik seakan utak-atik para konsultan menjadi juru taktik. Jika semua sibuk memburu kemenangan, demokrasi tak lebih sekedar barang dagangan. Please come now. I think